Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka di siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah bagi kita, khususnya bagi Bapak Ibu rekan-rekan selaku peserta Latsar CPNS tahun 2022. Nah, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya David Radison Parasian Pardede, pangkat saya penata tingkat 1, dan jabatan saya sebagai Gadik atau tenaga pendidik atau Wida Iswara di Pusdikmin Lemdiklat Polri, di mana dipercaya oleh pimpinan mengampu beberapa materi di Latsar ini, termasuk bagi Bapak Ibu rekan-rekan yaitu agenda ketiga. Nah, sebelum kita lanjut, saya juga ingin Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri dengan saya dan rekan-rekan sesama peserta Latsar. Kiranya dari bangku yang paling ujung boleh memperkenalkan diri. Ya, lanjut. Ya, terima kasih atas perkenalan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu rekan-rekan. Mudah-mudahan terjalin komunikasi yang baik di antara kita. Di sini saya akan menjelaskan desain pembelajaran untuk agenda ketiga, lebih khusus materi tentang manajemen ASN. Karena manajemen ASN ini adalah salah satu materi daripada agenda ketiga dan juga Smart ASN. Nah, sebagai deskripsi singkat daripada mata pelatihan manajemen ASN ini, ya, sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintah adalah aparatur sipil negara atau ASN, di mana mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sejalan dengan program prioritas pemerintah periode 2019 sampai 2024 mengenai pembangunan sumber daya manusia, ASN Indonesia harus menjadi pekerja keras, ya, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan gaptek, ya. Kesemuanya itu diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini, hasil belajarnya setelah mengikuti mata pelatihan ini, rekan-rekan diharapkan mampu memahami kedudukan perannya, ya, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN tersebut. Nah, tujuan pembelajaran sebagai indikator hasil belajarnya, peserta diharapkan dapat menjelaskan kedudukan, peran, dan kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ASN itu sendiri. Peserta dapat menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Makanya ada 3 pertemuan yang akan kita laksanakan dalam membahas materi manajemen ASN ini. Ya, pada pertemuan pertama kita laksanakan secara sinkronus, pada pertemuan kedua akan secara sinkronus, pertemuan ketiga kita laksanakan secara klasikal. Nah, pertemuan pertama itu
terdiri daripada 3 JP, 3 jam pelajaran. Nah, kegiatannya adalah mempelajari ya materi-materi tentang manajemen ASN, berdiskusi, tanya jawab, serta membuat sebuah kelompok diskusi untuk membahas materi tentang manajemen ASN. Diharapkan rekan-rekan akan bisa berinteraksi satu dengan yang lain, memberikan pandangan-pandangan kreatif, pandangan positif mengenai materi manajemen ASN. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini referensinya ada keputusan Kepala LAN, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sampai dengan PP 11 tahun 2017, ya. Ini adalah berbicara tentang ASN. Nah, pada pertemuan pertama ini kita awali dari mulai pendahuluan, penyajian sampai dengan penutupan. Nah, rekan-rekan, pertemuan kedua sinkronus juga dilaksanakan, yaitu tahapannya adalah mulai dari pendahuluan, penyajian sampai penutupan. Nah, di dalam penyajian di sini saya mau menyampaikan kepada Anda harus ada dialog interaktif. Saya tidak akan lagi membuka slide di sana, namun memancing rekan-rekan untuk berpikir kritis, ya, menuangkan ide-ide Anda yang kreatif tadi, ya, pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga tidak lagi terfokus dengan slide, tapi pengalaman-pengalaman atau contoh-contoh yang lain yang boleh Bapak Ibu rekan-rekan tuangkan di dalam kelas ini, sehingga Anda bisa menambah wawasan dalam proses pembelajaran untuk manajemen ASN. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, pada saat pertemuan klasikal, ya, dilaksanakan 5 JP, ya, terdiri daripada ceramah singkat akan dilakukan oleh tutornya atau WI-nya membuka, ya, lalu akan memberikan bahan diskusi, tanya jawab kepada rekan-rekan, dan di sana akan dibentuk kelompok. Karena Anda 80 orang satu angkatan, maka kita akan buat dalam 4 kelompok. Ya, satu kelompok terdiri pada 10 orang. Ya. Nah, di sana rekan-rekan akan coba berdiskusi, ya. Bagaimana Anda bisa menuangkan ide-ide Anda. Fasilitator tidak akan lagi memberikan modul atau bahan tayang kepada Anda, namun Anda harus bisa menuangkan, mereview kembali pelajaran yang Anda sudah pelajari dan terima. Sehingga diharapkan kelas pertemuan pada klasikal 5 JP tadi Anda bisa mendapatkan substansi yang baik dari materi agenda ketiga, yaitu materi manajemen ASN. Demikian yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan selama proses pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Diharapkan Bapak Ibu, rekan-rekan tetap semangat dan selamat mengikuti proses pembelajaran di Pusdikmik ini. Semoga menjadi ASN yang amanah dan berkah buat orang lain. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.